apa ya, benar-benar berpengaruh gitu, melatih banget kepada diri kita. Betul. Sebagai mahasiswa untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana nih Kang ya? Tadi kita bicara masalah manajemen waktu. Ya. Gimana nih caranya untuk mengatasi masalah tersebut untuk mahasiswa yang mengikuti Ormawa? Iya. Nah, buat memanajemen waktu ya. Halo Sobat Ngopi, kembali lagi di podcast Ngopi, ngobrol seputar ekonomi BEM FE Unsika. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih, yaitu ada Kang Muhammad Rian Effendi. Kang Muhammad Rian Effendi ini adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi periode 2023. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Baik, oke. Di episode kali ini kita mau membahas tentang Ormawa nih Kang. Oke, boleh. Untuk ininya tuh kata judulnya adalah apakah penting apa sih tadi Ormawa itu? Apa pentingnya Ormawa buat mahasiswa? Betul. Langsung aja nih Kang ya. Oke, boleh. Ormawa itu apa sih? Terus untuk tingkatannya ada nggak di Fakultas Ekonomi? Oh, mengenai Ormawa ya. Kalau misalkan dari artinya sendiri, Ormawa itu organisasi mahasiswa. Nah, organisasi yang ada di dalam kampus. Nah, untuk tingkatannya sendiri itu dimulai dari Badan Legislatif Mahasiswa tingkat universitas. Ya, tingkat universitas. Lalu ada Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas. Nah, setelah itu turun ke tingkat setiap fakultas. Ada Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ekonomi misalkan. Terus ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Terus setelah itu lanjutannya yaitu ke ranah prodi, tingkat prodi yaitu himpunan. Kalau di ekonomi sendiri itu ada himpunan mahasiswa manajemen. Untuk yang manajemen ada juga himpunan mahasiswa akuntansi atau disingkat dari Himaksi. Itu jurusan berarti ya Pak? Iya, untuk yang tingkat jurusan Ormawanya itu. Oke. Selanjutnya nih Kang, kalau misalnya Ormawa itu perbedaannya dan tugasnya itu dari setiap Ormawa apa aja? Nah, kalau mengenai perbedaan tugas ya, tugas setiap Ormawa paling perbedaannya itu ada di dalam ranahnya sendiri ya. Kayak misalkan untuk ranah fakultas itu di tingkat fakultas saja. Terus ranah universitas di tingkatnya ya lebih gede gitu ya, ranahnya di ruang lingkup se-universitas, himpunan se-himpunan gitu kan, se-prodi. Nah, untuk tugas-tugasnya sendiri sebenarnya semuanya nggak jauh beda ya, mengacu sama Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3. Yang pertama kan pendidikan dan pengajaran, yang kedua ada penelitian dan pengembangan, dan yang ketiganya itu ada pengabdian masyarakat. Nah, jadi untuk proker-proker atau kegiatan atau yang dilakukan dalam Ormawa itu biasanya mengacu ke situ semuanya. Paling seperti itu. Selanjutnya, Kang ini adalah Ketua BEM FE Unsika. Iya. Oke, periode 2023. Ya, betul. Sebelum Akang ada di tingkatan sekarang Ketua BEM, itu Akang punya pengalaman Ormawa apa aja selama di Unsika? Oke, kalau misalkan untuk Ormawa ya, pengalaman Ormawa ya awal-awal saya ceritain aja ya, dari awal maba kita maba saya mencoba-coba paling mengikuti UKM. Kan ada UKM juga nih yang di tingkat universitas, saya dulu ikutnya universitas. UKM itu apa Kang? Mungkin banyak yang belum tahu. Oh iya, mengenai UKM, jadi UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Nah, untuk unit kegiatan mahasiswa tersebut ada 2 tingkatan juga. Ada tingkatan yang universitas, ada yang tingkatan fakultas. Nah, kalau misalkan yang tingkatan universitas itu banyak ya, ada UPO, ada Fokus, ada Parasika, terus ada yang lainnya banyak lah, nanti bisa dilihat juga di Instagram Ormawa Fakultas Ekonomi atau di officialnya Unsika ada. Nah, terus untuk tingkat fakultas juga di ekonomi sendiri kita punya. Nah, untuk UKM di tingkat fakultas itu ada
futsal. Nah itu futsal. Ada ya. futsalnya ekonomi ya. Iya, seperti itu. Oh, Nah, itu ada namanya nggak? Hah? Ya itulah. Nah terus untuk tadi kan pertanyaannya pengalaman saya ya. Oke, iya, lanjut. Oke, saya Pengalaman. ceritain ya dari awal maba itu saya mengikuti UPO itu yang di bagian futsal. Saya ikut futsal waktu itu, cuman nggak begitu lama. Lumayan lah ketemu teman-teman, banyak relasi di fakultas-fakultas lain. Habis itu saya mengikuti langsung ke BEM, organisasi Oh, BEM. BEM. Iya, dulu saya langsung ke bagian ke kepala departemen eksternal di Eksternal. divisi keorganisasian. Oke. Nah, setelah itu saya langsung menjabat ke ketua BEM. Oke. Langsung ya Kang berarti ya. Iya, bisa Lanjut nih Kang. Nah kan mahasiswa itu boleh mengikuti Ormawa ya. Nah mengikuti Ormawanya itu dari semester berapa? Dari semester berapa sampai semester berapa? Oke, kalau misalkan untuk mengikuti Ormawa ya, di kita itu di Fakultas Ekonomi ataupun di Universitas Singapura Bangsa, untuk ranah himpunan itu bisa diawali dengan semester 2. Nah, awal semester 2 itu kita udah boleh mengikuti Ormawa. Ya, yaitu tingkatnya di himpunan, di prodi ya. Tapi bisa juga mengikuti yang tingkat fakultas ataupun tingkat universitas tapi sebagai staf muda biasanya Staf seperti muda. itu. Oke. Nah menurut Akang sendiri nih ya. Oh ya tadi untuk semester. Oh, untuk tertingginya batasannya? Oke, sebenarnya buat semester ya bisa dari semester atas juga. Nah, cuman untuk ada satu yang dibatasin itu kalau misalkan untuk mencalonkan Presma nih seperti tahun kemarin atau tahun sebelumnya ya, Presma itu kalau misalkan mau jadi Presma itu ada syaratnya mengenai semester. Nah, itu harus semester 8. Harus semester Iya, 8. harus semester 8 ke atas lah gitu. Jangan yang semester 6 gitu enggak. Oke. Seperti itu. Nah, untuk ikut Ormawa saat semester atas itu menurut Akang sendiri pribadinya worth it atau enggak? Kalau misalkan dibilang worth it atau enggak ya, itu kita bisa dilihat dari sesuai kebutuhan kita. Kalau misalkan namanya mencari ilmu, namanya mencari pengalaman itu tidak ada batas waktunya ya. Betul. Kalau misalkan kita emang di masa-masa kita udah semester tinggi misalkan, kalau emang kita nggak begitu sibuk dengan skripsi, kalau kita masih membutuhkan ilmu dari Ormawa tersebut ya, itu worth it sih. Worth it ya. Iya. Oke. Nggak dipermasalahkan juga. Betul. Selanjutnya ya Kang, menurut Akang sendiri nih ya, apakah penting mengikuti Ormawa atau penting hanya bagi mereka yang tertarik aja? Oke, buat mahasiswa ataupun mahasiswa yang baru masuk paling ya nanti ya biasanya Ya. kepo-kepo tuh ya mengenai Ormawa, dan mereka juga nggak tahu masuk Ormawa itu sebenarnya penting apa enggak. Dibilang penting ya penting. Kenapa? Dilihat dari fenomena yang ada mengenai tahun 2020-an ya, kita kan bisa dibilang masa-masa pandemi tuh. Betul Bang. Nah, itu kan banyak mahasiswa kan pembelajaran kuliahnya itu secara online. Di situ kerasa banget tuh banyak banget mahasiswa yang sangat apatis. Oke. Dibilang apatis tuh maksudnya tuh kayak nggak peduli dengan hal-hal yang ada di kampus, ada hal-hal yang ada di luar atau bagaimana gitu. Nah, pentingnya masuk Ormawa itu menjadikan seseorang untuk bisa dibilang lepas dari hal apatis tersebut. Bisa ada rasa kepedulian terhadap kampus sendiri, terhadap dirinya sendiri ataupun kebijakan pemerintah yang di luar atau bagaimana seperti itu. Terus dapat juga ini ya sesuai kebutuhan yang tadi saya bilang. Kalau misalkan sesuai kebutuhan di dalam Ormawa itu, mengikuti Ormawa kita bisa mendapatkan kayak misalkan ingin belajar mengenai public speaking. Betul ya. Seperti itu, dan rata-rata emang banyak Ormawa yang ingin masuk ke Ormawa itu, mahasiswa yang ingin masuk ke Ormawa itu biasanya alasannya kadang itu ada juga alasan yang lain, ingin berpengalaman atau ingin belajar memanage atau belajar menjadi seorang pemimpin. Betul. Karena kalau misalkan masuk Ormawa ya, serendah-rendahnya tingkatan kita di dalam Ormawa, di dalam organisasi, anak organisasi itu pasti bener-bener bisa dibilang lebih dari mahasiswa yang lain mengenai kepemimpinan. Karena apa? Di dalam Ormawa tersebut, contoh misalkan di dalam Ormawa himpunan misalkan ya, tingkat prodi aja nih ya. Iya. Kalau misalkan kita jadi anggota aja misalkan di sana, ketika di dalam himpunan tersebut ada kegiatan ataupun ada program kerja,
Nah, di sana itu kita akan menjadi seorang pemimpin. Misalkan contoh terendahnya misal kita jadi koordinasi acara. Itu kan pimpinan dari setiap bidang acaranya gitu Betul. ketika ada proker ataupun kegiatan. Atau misalkan dia jadi ketua pelaksana kegiatan, Iya. ketua pelaksana acara. Nah, itu benar-benar sangat apa ya? Benar-benar berpengaruh gitu. Iya. Melatih banget kepada diri kita Betul. sebagai mahasiswa untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi kita seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ya kayak misalkan di dalam Fakultas Ekonomi tersebut kan ada juga prodi manajemen, apalagi ya. Kita kan belajar tentang manajemen, memanage waktu, memanage keuangan, memanage sumber daya manusia kayak gitulah. Itu sangat penting sekali sih menurut saya. Oke nih Kak, tadi berdasarkan jawaban Akang juga yang tentang mengikuti Ormawa itu berdasarkan kebutuhan mereka. Iya, Nah, bisa. gimana tuh cara mahasiswa untuk memilih Ormawa yang sesuai dengan keinginan mereka? Oke, kalau misalkan sesuai keinginan, biasanya di dalam sebuah ormawa itu untuk output yang kita dapat ya bisa dibilang sama-sama memiliki output yang besar gitu, gantung dari kitanya sendiri. Betul. Ketika kita memiliki keinginan ini, misalkan ya ingin mencapai suatu target, kita ingin bisa misalkan apa ya, suatu target ilmu apa gitu misalkan Iya. ya. Kalau misalkan kita mendapatkan caranya, lalu kita serius di dalam hal tersebut, ya kita akan mendapatkannya gitu. Mau di ormawa apapun itu ya. Iya. Terus mau di himpunan, mau di BEM fakultas ataupun yang lainnya seperti itu sih. Oke deh. Selanjutnya nih Kak, bagaimana cara Ormawa itu berkontribusi dan membantu mahasiswa dalam meningkatkan atau mengembangkan kemampuan kepemimpinan, meningkatkan soft skill mahasiswa seperti keterampilan komunikasi, integritas, tanggung jawab, dan juga kerja tim yang baik, itu gimana Kak? Berarti maksudnya tuh Kita- untuk ke mahasiswa yang lain? Iya, Atau untuk bagaimana si orang Ormawa mahasiswa ini, yang di Ormawanya? si Ormawa ini caranya untuk memberikan kontribusi atau membantu si mahasiswanya ini? Oh iya, oke. Untuk ormawa ya. Iya. Kalau ormawa itu kan bisa dibilang yang saya bilang tadi ya di awal, karena anak ormawa itu pasti orang-orang yang paling peduli lah mengenai apa masalah di kampus, apa masalah di luar atau kayak gimana pun juga. Terus kayak misalkan ada kekurangan, kayak misalkan dari BEM sendiri nih, kita kan ada divisi pendidikan namanya tuh. Iya. Nah, dari divisi pendidikan tersebut bener-bener di dalamnya itu kayak mengajarkan, ngelihat kondisi kita itu di zaman sekarang, banyaknya orang belajar misalkan di pasar modal. Nah, biasanya di dalam ormawa sendiri itu mengadakan kegiatan ataupun proker tersebut yang pelatihan pasar modal misalkan, Oke. atau pelatihan keuangan kayak gitu. Itu bisa sangat melatih banget sih untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain, karena bisa dibilang memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang memang tidak masuk ormawa juga. Kayak misalkan nanti ketika di ormawa ada kegiatan besar misalkan ya, biasanya menggunakan open recruitment ke Iya. mahasiswa-mahasiswa lain. Tujuannya apa? Itu tujuannya untuk memberikan Wadah. pengalaman, untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memang belum ada pikiran sebelumnya memasuki ormawa gitu. Jadi dia bisa mencoba terlebih dahulu Oke, kayak gitu. siapa tuh nanti tertarik ikut Ormawa selanjutnya. Iya. Oke. betul. Nah, menurut Akang sendiri nih, apa aja tantangan dan juga kekurangan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa yang terlibat dalam Ormawa? Oke, paling kalau misalkan buat tantangan, rata-rata semua anak ormawa itu tantangannya ada di dalam manajemen waktu. Tuh. Nah, di situ banyak orang yang mengatakan juga misalkan di luar, ketika orang masuk ormawa, dia itu malah nilainya jelek misalkan, Oke. atau ada sesuatu hal yang berkurang gara-gara memasuki ormawa. Iya. Sebenarnya itu bukan karena dari masuk ormawa sendiri, Iya. tapi Bagaimana tuh, Kang? itu bisa dibilang sebuah pilihan ya. Ya. Karena orang itu ada beberapa pilihan, kayak misalkan ini yang untuk masuk ormawa ya. Iya. Enggak, kita kalau misalkan menilai seseorang, misalkan dia masuk ormawa tapi nilainya jelek, belum tentu emang itu bukan karena pilihan dia. Tapi kayak misalkan ada beberapa orang yang pengen masuk ormawa, ya dia emang pengen fokus di ormawa tersebut terlebih dahulu karena dia merasa ada hal yang didapat dari ormawa tersendiri gitu, misalkan ya. Ya, nanti mungkin ada di suatu saat setelah ormawa tersebut dia memfokuskan di dalam bidang akademik. Ada juga banyak kok orang yang misalkan masuk ormawa tapi IPK-nya Masih tertinggi. tinggi sekali, bahkan 3,5 lebih, Ya. ada yang 3,9, teman saya juga ada Oh, ada. seperti itu. Oh.
banyak kok. Dan rata-rata emang teman-teman saya juga yang masuk Ormawa nih ya, yang saya tahu, yang teman-teman yang emang saya tahu gitu ya, IPK-nya dibilang 3,5 ke atas. Bahkan untuk pencalonan pun biasanya ya, untuk pencalonan ketua himpunan, ketua BEM atau Presma bisa jadi ya, biasanya diadain peraturan batas IPK gitu. Oh, Iya, iya. kan seperti itu loh untuk anak yang mengikuti Ormawa itu. Kak, bagaimana nih Kang ya? Tadi kita bicara masalah manajemen waktu. Ya. Gimana nih caranya untuk mengatasi masalah tersebut untuk mahasiswa yang mengikuti Ormawa? Iya, nah buat memanajemen waktu ya, biasanya semua anak Ormawa itu awal-awal masuk Ormawa pun ketika setelah dilantik biasanya kan ada MOP, masa orientasi pengurus. Oke. Nah di situ di dalam rangkaian tersebut, dalam acara pelantikan tersebut biasanya ada tuh kayak misalkan diperbolehkan untuk menanya segala hal, dan rata-rata mahasiswa yang mengikuti Ormawa, yang baru mengikuti Ormawa, pertanyaannya itu ya, mengenai manajemen waktu, bagaimana cara memanajemen waktu. Nah, buat manajemen waktu sendiri ya, kita bisa dilihat dari tingkat kepentingannya, urgensinya bisa dilihat dari urgensinya terlebih dahulu. Kayak misalkan kita ada urusan di luar, tapi itu hanya sekali. Oh ya. Terus ada kegiatan di fakultas atau di Ormawa, tapi itu bisa dilakukan selama kegiatan rutin. Iya, kegiatan rutin seminggu sekali misalkan. Nah, kita bisa melihat dari sisi urgensinya ataupun dari skala prioritasnya ya, kita lihat yang memang hanya sekali dulu ya, itu aja yang dilakuin. Dan di Ormawa juga tidak begitu memaksakan kok, kalau misalkan emang seseorang tersebut ada kendala di luar ya tidak memaksakan juga. Biasanya melihat dari situasi dan kondisi. Seperti itu. Oke Kak. Bagaimana nih dampak positif dan juga negatif keikutsertaan mahasiswa dalam Ormawa terhadap perkembangan kampus? Oke, kalau misalkan dampak positifnya ya, bisa dibilang mahasiswa yang mengikuti Ormawa itu akan lebih aktif. Kerasanya itu nggak hanya di Ormawa saja, tapi kayak misalkan kalau misalkan di presentasi di mata kuliah kita lagi belajar, lebih percaya diri, bisa dibilang seperti itu. Dan kalau misalkan untuk berbicara pun kan, ketika presentasi dia lebih berani untuk berbicara, dia tidak malu karena dia sudah terbiasa untuk kayak misalkan di Ormawa itu berdiskusi, memberikan pendapat. Iya, memberikan pendapat. Itu nggak semua orang melakukan hal itu kalau misalkan tidak melakukan Ormawa. Seperti itu. Terus untuk dampak negatifnya paling kayak waktu kita, bisa dibilang kita benar-benar memberikan waktu yang memang tadinya kita untuk santai-santai, untuk bermalas-malasan, tapi waktu kita santai-santai itu kadang terpakai untuk di kegiatan Ormawa seperti itu. Tapi karena di kegiatan Ormawa juga nggak begitu membosankan lah ya, karena nggak semua orang suka, nggak semua juga orang tidak suka gitu kan. Ada yang membosankan, ada yang tidak gitu kan, tergantung pendapat kita sendiri. Dan kalau dari saya sendiri, saya sering memberikan saran ya ke teman-teman Ormawa, kalau misalkan kita merasa tidak nyaman di suatu tempat, kayak misalkan di organisasi tersebut kita belum merasa nyaman, yang kita cari itu bagaimana cara kita membuat nyaman di situ. Kalau misalkan emang kita misalkan nyamannya itu ya ketika di Ormawa tersebut orang-orang lagi nongkrong nyaman, ya udah perkuat aja di situ. Kayak gitu kan. Selanjutnya Kang, apakah ada peluang untuk mendapatkan pengalaman internasional melalui kegiatan Ormawa? Ada. Apa? Nah, kalau misalkan gini ya, kita di dalam Fakultas Ekonomi contohnya, kita itu kan kadang kegiatan-kegiatan ataupun program-program kerja kita itu harus mengacu pada yang meningkatkan IQ juga sebenarnya untuk ke fakultas ya. IQ itu indeks kinerja utama fakultas, menaikkan kinerja utama fakultas. Nah, salah satu yang bisa menaikkan IQ di fakultas itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan kayak misalkan program kerja, misalkan kegiatannya mengenai debat gitu, mengadakan debat nasional ataupun mengadakan debat internasional. Dan bahkan bisa kalian lihat sendiri ya, misalkan nanti di YouTube biasanya banyak tuh ada
fakultas-fakultas atau ormawa-ormawa yang memang mengadakan lomba debat internasional, lomba debat nasionalis itu bisa mendapatkan relasi-relasi berkembang. Oke. Selanjutnya nih Kang, kita Iya. bicara soal karir ya. Iya. Nah, di masa depan ini kan kita tentunya mengutamakan karir. Bagaimana cara kita nih atau cara Ormawa membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja atau untuk karir di masa depan? Nah iya oke. Buat mengenai karir ya sebenarnya bisa dibilang lebih cepat, bisa dibilang lebih cepat karena kalau misalkan contoh termudahnya lah ya kalau Iya. misalkan berbicara mengenai ormawa ataupun organisasi itu kan kita memiliki relasi gitu ya. Betul. Dan relasinya itu bisa dibilang lebih kuat gitu dibanding yang lainnya. Kayak misalkan gini contoh ya, kalau misalkan anak ormawa itu biasanya lebih dekat sama anak ormawa, kating-kating ormawa atau demisioner ormawa juga, Oke. punya relasi ke situ juga. Oke. Nah, kalau misalkan lulus dari universitas itu untuk relasi mendapatkan pekerjaan tuh gampang, mudah karena apa? Sesama ormawa itu biasanya memiliki kedekatan dan ketika di dalam suatu pekerjaan cutting kita, misalkan demisioner ormawa kita, karena kita juga bisa dibilang adik ormawanya gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan punya kayak gitu, jadi kita bisa diberikan relasi untuk pekerjaan juga. Dia biasanya Kasih rekomendasi. iya kasih rekomendasi ataupun dia bisa memasukkan si anak-anak ormawa tersebut gitu ketika lulus biasanya karena lebih dekat ya relasinya. Terus mengenai karir yang lainnya Ya. bisa dibilang lebih baik walaupun bukan dalam relasi ya. Ya. Anak ormawa itu biasa berbicara lebih lantang dibanding yang lain. Dia lebih terbiasa untuk berbicara dengan orang lain ataupun komunikasi dengan yang baik lah misalkan ya. Dan begitu pun mengenai untuk usaha, misalkan kita pengen usaha sendiri nih. Ya. Contoh kita tidak memiliki modal, tapi kita punya ide, punya pemikiran untuk membuat sesuatu usaha gitu. Nah, anak ormawa itu udah berbiasa untuk ngelobi seseorang. Oke. Untuk ngomong dengan seseorang karena apa kayak contohnya misal kita di dalam suatu kegiatan adanya kegiatan event yang besar kita biasanya ada yang menjadi divisi sponsorship misalkan Ya. di situ benar-benar ngelatih diri seorang sponsorship tersebut untuk mendapatkan sponsor di luar dong. Ya. Nah otomatis dia pasti belajar untuk bagaimana caranya ngelobi seseorang, ngelobi perusahaan loh gitu ya. Nah begitupun buat karirnya ketika dia keluar dari organisasi karena dia sudah terbiasa berbicara, berbiasa ngelobi seseorang, walaupun dia tidak memiliki modal, dia ingin menjadi seorang pengusaha, dia bisa kok ngelobi seorang pengusaha, orang yang memang udah besar gitu untuk memberikan modal gitu kepada orang tersebut. Nah itu apa ya, di sisi seperti itu ada juga di bidang politik misalkan. Ya. Betul, Kang. Rata-rata orang-orang yang mengikuti politik di masyarakat di pemerintahan gitu ya, orang-orang pemimpin di pemerintahan daerah ataupun wilayah ataupun pusat, rata-rata orang-orang tersebut adalah orang-orang yang telah mengikuti ormawa. Karena apa? Di dalam pemerintahan tersebut bisa dibilang nggak jauh beda gitu sama ormawa di kampus. Dan bahkan ormawa kampus itu bisa dibilang miniatur negara. Oke. Karena apa? Ada presmannya, presiden mahasiswa, ada badan legislatif. Ya. Dan kalau misalkan di kita itu kan ada ketua BEM fakultas gitu kan. Ya. Nah, biasanya di fakultas lain ataupun di universitas lain ya gitu ya. Ada yang dinamakan sebagai gubernur. Oke. Kayak gitu. Jadi beda-beda. Iya. Cuman kalau di kita emang namanya itu masih ketua BEM fakultas gitu. Kalau misalkan diubahnya itu bisa diubah juga nanti ketika dari ormawa tingkat universitas khususnya di BLM. Ya. Kalau misalkan memang rubah itu bisa dirubah. Oh, bisa dirubah. Iya seperti itu. Oke Kak, selanjutnya ini ya. Kebetulan kan Kakak ini adalah ketua BEM FE Unsika. Nah, gimana sih cara atau strategi Kakak untuk menyalonkan sebagai ketua BEM Unsika? Ini tuh khusus untuk mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri sebagai ketua BEM FE Unsika tahun depan. Oke, paling ya dipastikan kalau misalkan orang yang ingin mencalonkan menjadi seorang ketua BEM, ketua himpunan gitu ya, pasti orang tersebut telah memiliki pengalaman awalnya. Pasti dia orang yang berpengalaman. Nah, strateginya apa?
ketika kita masuk Ormawa pertama kali, nggak mungkin dong mahasiswa baru, mahasiswa langsung mencalonkan seorang ketua organisasi di kampus. Biasanya jarang banget gitu ya, dan bahkan biasanya ada peraturan juga di dalam mencalonkan tersebut ya. Salah satu aturannya harus memiliki pengalaman di dalam organisasi tersebut, biasanya kadang gitu ya. Nah, di strateginya ya, kita ketika masuk dalam organisasi tersebut, kita harus udah tahu dulu nih apa sih evaluasi Ormawa di kampus kita, apa sih kekurangan di Ormawa sebelumnya. Nah, untuk mencalonkan kita itu harus tahu dulu nih semua. Kenapa begitu? Kenapa kita harus tahu apa kekurangan, apa solusinya? Karena ketika kita mencalonkan, kita juga perlu bertanya juga kepada masyarakat kampus kita. Ya, kalau misalkan di fakultas, ya masyarakat fakultas kita pasti banyak juga yang menanyakan apa sih yang akan kamu bawa di dalam fakultas itu, apa sih yang kamu bawa nanti ketika kamu menjadi seorang pemimpin di fakultas tersebut, di BEM tersebut misalkan ya. Nah, di situ kita harus tahu apa yang emang kita bawa, apa solusi yang akan terjadi, apa ya solusi yang akan kita berikan gitu. Harus bisa semenarik mungkin ataupun emang sesolutif mungkin. Nah, buat orang-orang yang emang ingin mencalonkan, diusahakan ya sebelum memang mencalonkan harus bertanya dulu lah minimal kepada semua anak-anak organisasi ataupun demisioner di Ormawa Unsika gitu, atau di Ormawa Fakultas Ekonomi misalkan. Karena semua solusi ataupun pengalaman yang telah diberikan dari demisioner kita itu benar-benar sangat bermanfaat untuk kita. Jadi kita benar-benar tahu celahnya, benar-benar tahu untuk solusinya seperti apa, solusi apa yang mereka lakukan tahun sebelumnya yang tidak terlaksana ataupun yang kurang memuaskan gitu. Itu bisa diubah kayak gitu, balik seperti itu. Oke, terakhir ya Kang ya. Apakah ada saran nih dari Akang khususnya untuk mahasiswa yang belum memutuskan akan bergabung dengan Ormawa? Ya, saran saya sih sebelum masuk ke organisasi, kita perlu tahu dulu organisasinya itu di mana gitu. Maksudnya tuh kita perlu nanya dulu dah ke kating-kating kita yang memang mengetahui organisasi gitu, ataupun kita sering-sering memandang ini dah Instagram ataupun sosial media, bagaimana sih kegiatan di organisasi, bagaimana sih kegiatan di Ormawa, apa sih yang dilakukan Ormawa. Karena gimana pun juga seperti yang tadi awal-awal ditanyakan ya, ada negatif, ada positifnya. Betul. Kita harus siap dalam melaksanakan hal itu. Paling seperti itu saran saya, dilihat dulu aja. Dilihat dulu saja si organisasinya itu seperti apa. Iya, dan apa kebutuhan mereka, apa yang Apakah ingin sudah mereka sesuai? lakukan. Iya, Ya, seperti oke. itu Pak. Oke, itu untuk episode apakah penting Ormawa sendiri. Dan terima kasih kepada untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Iya. Dan juga ada di akun Spotify Ngopi BEM FE Unsika. Asik. Oke. Makasih ya Kang. Ya, siap. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.